kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri ya, yang sakit itu siapa ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras. Orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran. Ya, Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaannya ya, menurut saya ya. Yang apa? Menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita ini sakit jiwa. Yang sakit jiwa, dokter 3 loh. Ya. Sakit jiwa gak tuh? Dr. Rismon Sianipar Dokter Tifa dan Dr. Taufik juga nih. Masuk 4 tambah 1 lagi, maaf. Dokter Taufik itu memang betul-betul master hukum, dia pintar, dia itu dalam hal membedah hukum masalah ijazah palsu, pintar Bapak ini. Tapi Pak Luhut Panjaitan bilang katanya kita sakit jiwa. Sakit jiwa itu berarti orang gila. Kau Luhut, Pak Luhut, kau tentara, aku saksi hidup, itu aja kau ngomong selama ini. Terus begitu, seakan-akan kamu memang, karena saya rasa begini nih, dia disuruh Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu lagi-lagi tentang gerombolan Panci CS ya. Ya, salah satunya adalah si Rismon juga, ya kan, yang merasa tidak terima gitu ya, disebut Luhut Binsar Panjaitan sebagai golongan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Pernyataan Luhut ini menjawab pertanyaan awak media ya terkait isu fitnahan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tidak mandek-mandek, dan Luhut mengatakan itu adalah golongan orang-orang yang kelainan jiwa. Padahal saya yakin ya sebagian besar masyarakat Indonesia juga sependapat dengan pernyataan Luhut, termasuk saya. Tapi si Panci kagak terima, si Rismon kagak keterima ya kan. Rismon, Panci dan gerombolannya itu malah membuat podcast seperti biasa di sebuah saluran ya yang memang selama ini sering sekali membuat fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi ya, terutama ijazah Pak Jokowi, dan mereka menyatakan bahwa mereka lah yang justru golongan orang yang waras, sementara orang-orang yang menganggapnya tidak waras atau orang yang menganggapnya itu mengalami gangguan jiwa, dialah yang sebetulnya mengalami gangguan kejiwaan. Terserah kaulah ya kan. Loh, kok bisa bang? Ya iyalah, mana ada sih orang gila yang sadar bahwa dirinya gila? Nggak ada, iya kan? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaannya ya, menurut saya ya. Yang apa? Menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik. Karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan matematika. Gitu, bahkan memuji ya orang-orang yang memanfaatkan matematika untuk membuktikan secara ilmiah gitu. Apalagi Pak Luhut ini kan punya Universitas DER di kampungnya, ya. Kalau nggak percaya, ya ayo kita uji di DER sendiri. Gambar pengesahan skripsinya, jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Gini loh Mon, kau mengatakan ya kan, kita harus mengeceknya secara ilmiah. Masalahnya ya kan, kita harus membuktikannya secara ilmiah. Masalahnya Mon, kau tidak pernah bisa membuktikan secara ilmiah karena apa yang kamu lakukan tidak pernah ada yang ilmiah. Masa kau hanya mengaku sebagai ahli digital forensik?
kemudian kau menganalisis ijazah Pak Jokowi yang itu juga bukan ijazah asli ya, foto gitu, dan itu bukan jepretan kamu sendiri. Kau teliti menggunakan sebuah software, ya kan, softwarenya pun gratisan, elah, ya kan, aduh. Itu bukan hanya seorang ahli digital forensik, saya pun bisa, anak saya pun bisa, karena tidak memerlukan keahlian. Yang ahli adalah softwarenya. Lantas di mana keahlianmu sebagai seorang ahli digital forensik yang katanya harus membuktikan secara ilmiah? Jadi terbalik, kau menantang Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan pembuktian ilmiah. Kau sendiri nggak pernah dan nggak mungkin bisa melakukan itu. Karena ijazah S2 dan S3-mu, ya kan, itu perlu dibuktikan juga keasliannya. Lanjut. Tidak ada gunanya untuk Indonesia. Jangan repotkan Pak Prabowo dan katanya ada proksi. Coba saya mau tanya kepada yang pertama adalah Bapak Janes Yahaan. Nah, Apa iya kita ini sakit jiwa? yang sakit jiwa, dokter 3 loh. Ya, Sakit jiwa gak tuh? Dr. Rismon Sianipar Dokter Tifa. dan Dr. Taufik juga nih. Termasuk 4 tambah 1 lagi, maaf. Dokter Taufik itu memang betul-betul master hukum, dia pinter ya itu dalam hal membedah hukum masalah ijazah palsu, pintar Bapak ini. Tapi Pak Luhut Panjaitan bilang katanya kita sakit jiwa. Sakit jiwa itu berarti orang gila. Kau Luhut, Pak Luhut, kau tentara, aku saksi hidup, itu aja kau ngomong selama ini. Terus begitu, seakan-akan kamu memang, karena saya rasa begini nih, dia disuruh Jokowi, wah sudah Silverstone, sudah saya suruh, si Manik udah saya suruh, nggak mempan. Coba dulu bicara dulu kau. Iya, ya kan pasti bicara dong, karena mulai dari Singapura, duta besar Singapura, dia udah kenal dengan Pak Jokowi. Ya. Entah mau dia tahu apa enggak, itu masalah ijazah. Berarti menurut Pak Janes ini adalah perintah Pak Jokowi. Bukan menurut Pak Janes, dugaan lah. Oh, dugaan. Nanti saya dilapor lagi. Oh, dilapor. Ya. Dugaan aja. Dugaan. Oke. Luhut Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami. Ayo sekarang saya tantang. Kita sama-sama ke rumah sakit jiwa. Periksa jiwa kita. Siapa yang lebih sehat? Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik. Saya juga orang jahat juga. Tapi enggak jahat-jahat banget. Enggak mau membela yang bohong. Kita periksa ke rumah sakit jiwa. Siapa yang betul-betul jiwanya yang sehat? Siapa yang menutupi kesalahan? Karena jelas, tunggu dulu. Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Bila seseorang mengetahui pemalsuan tidak melaporkan wajib, masuk mengetahui aja. Apalagi membela, menutupi. Anda bilang waktu itu saksi hidup tidak pernah melanggar konstitusi. Ayo, udah saya bilang sekali lagi nih. Mari kita besok Bapak ini di pengadilan Solo minta saksi dari pihak Jokowi untuk Bapak jadi saksi meringankan Jokowi, membela Jokowi. Saya. Datangkan pengacara Jokowi, datangkan dia. Luhut. Karena dia memang betul-betul buzzer yang hebat, tentara. Itu aja ngomongnya kok. Wah, ini tantangan terbaru nih. Nah. Selain menantang Pak Luhut, tantangan pertama dulu ya. Menantang Pak Luhut untuk datang ke rumah sakit jiwa. Ya. Dan memeriksa kejiwaan. Pak Janes akan datang. Kalau Pak Luhut datang. Oh, datang saya. Oke, kita tunggu Pak Luhut menjawab apa tentang tantangan ini. Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Itu siap lah. Oh, siap. Siap. Tapi jangan sakit hati nanti. Tiba-tiba yang sakit jiwa yang sono. Iya, tapi dokternya dokter yang independen dong. Oh iya. Tapi dokternya yang di Bareskrim itu yang nggak independen, yang selalu bilang nanti dengan gila saya dibilang nanti. Oke. Kita cari rumah sakit yang memang netral, tidak punya kepentingan. Kalau perlu luar negeri. Iya. Gak apa-apa kan? Siap. Pak Janes siap luar negeri? Siap banget. Oke. Dr. Taufik siap nggak? Oh, sangat siap. Diperiksa kejiwaan? Sangat siap. Orang sakit jiwa itu gampang kok, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, itu salah satu peran orang sakit jiwa itu dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tiap hari dilayani, naik mobil aja dibukain pintu, ya kan, minum dikasih, mungkin malah sakit jiwa itu. Ini gatal itu sakit jiwa. Itu mungkin akibat tidak bisa mikir, akhirnya gatal-gatal itu. Bukan sakit jiwa. Bukan sakit jiwa. Mungkin indikasi, gejala sakit jiwa juga mungkin itu ya. Iya,
Dari sini kita mengerti teman-teman ya, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu mendekati kebenaran. Bahkan kalau saya mempresentasekan itu persentasenya 11.000 triliun persen. Itu memang orang-orang yang selama ini mempersoalkan atau menuduh ijazah Jokowi palsu itu adalah golongan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, minimal orang-orang yang mengalami gangguan psikologi. Ya baru aja kita dengar ya kan, itu orang itu siapa tahu siapa tadi itu. Bagaimana mungkin kita ini disebut gangguan kejiwaan? Ada 4 doktor apa profesor tadi itu. Yang disebutkan salah satunya adalah si dokter mangkrak, si tipu-tipu. Padahal sudah jelas dia kuliah nggak lulus S3, dia drop out. Aduh, juga si Rismon, mana ada si Rismon itu doktor apalagi profesor. S2 dan S3-nya patut diragukan jebolannya Maguchi University. Karena sudah dicek sampai universitasnya sana, nggak ada itu. Yang namanya Rismon lulus tahun 2016, ada aja. Nggak ngerti saya bagaimana pola berpikir mereka. Panji juga, mana ada Panji S3? Panji mana Panji S3-nya? Di mana? Nggak ada. Ya, lanjut. Kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan 1 jari tangan menunjuk ke sana, tapi 3 jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri ya, yang sakit itu siapa ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras. Orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran. Sekali lagi saya katakan ya kan. Dulu sering saya bukan berseloroh ya, diberi nasihat oleh seseorang begitu ketika saya masih SMP. Ya kan. Kenapa orang gila itu selalu tertawa gitu ya? Tolong ya, saya tidak menyindir Panci loh ya, yang sering tertawa gitu kan. Sering tertawa dan tertawanya juga di luar nurul kan begitu ya kan. Nah, kata guru saya waktu SMP itu mengatakan, karena dia sedang melihat orang-orang yang waras ini. Dia mengira orang-orang yang waras inilah gila, makanya dia ketawa gitu loh. Dia nggak sadar bahwa dirinya sendirilah yang sebetulnya gila. Hah? Menurut teman-teman gimana pernyataan guru saya sewaktu saya SMP itu ketika dihubungkan dengan kondisi saat ini ya, Panci dan kawan-kawan ya. Lanjut. Saya telepon terus menghubungi Risma. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Nah, terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Santana TV ya, Michael. Oke, baik. Michael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci, segera atur pertemuan sama saya. Ini, jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Nah, ya kan, coba bayangin ini, ada buktinya gitu loh. Selama ini yang keluar-keluar siapa? Si krisis moneter itu, ya kan, si Krismon. Krisis moneter berkuar-kuar, menantang ini, menantang itu, tantang sini, tantang situ, tantang sini, tantang situ, tantang sini, tantang sana. Padahal ya kan, ditantang oleh Joshua Sinambela, dibuktikan melalui chat ya kan, ketahuan siapa yang melarikan diri dan tidak berani bertemu untuk berdiskusi ya kan. Kemudian menantang Sylvester Matutina ya kan, dan barusan kita saksikan bareng-bareng yang bersangkutan menunjukkan bukti ya, percakapan chat dan panggilan telepon. Nah, siapa sebetulnya yang pembohong itu? Dari sini kita sudah bisa menilai lah. Lanjut. Kabar bohong lagi. Yang menyebarkan berita bohong itu Anda, Roy. Wonosegoro itu bukan desa. Izin setik dulur. Roy Suryo itu memang otaknya sudah nyampur tainya mungkin.
Mungkin dulu itu udah dididik sama orang tuanya Roy Suryo itu, Dek. Begitu. Makanya bikin gaduh aja. Sekarang tempatnya Pak Jokowi yang waktu KKN dicari itu bukan desa kecamatan ternyata ya, Dek ya. Tolong Pak Presiden, Pak Prabowo, secepatnya sampean memerintah Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Roy Suryo dengan kelompok-kelompoknya ini cepat ditangkap. Biar ada bikin gaduh. Kalau Pak Listio Sigit Prabowo tidak sanggup menangkap kelompoknya Roy Suryo, pasrahkan ke masyarakat. Biar masyarakat yang mengadili. Biar hancur-hancur sekalian. Begitu Pak. Secepatnya pokoknya. Kasihan kali aku sama orang tuanya si Roy Panji itu. Sampai-sampai disalahkan ya kan oleh netizen barusan. Kenapa? Ya begitulah. Jika seseorang itu perilakunya tidak baik, maka mau tidak mau ya pasti tidak sedikit orang yang akan menyalahkan orang tuanya. Padahal belum tentu orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Bisa jadi orang tuanya sudah mendidiknya dengan baik, cuma memang anaknya aja yang kurang ajar ya kan. Yang memang mewarisi genetik dajjal, bisa jadi kan. Iyalah, jadinya nggak bisa diatur, padahal sudah diatur dengan cara yang sangat baik oleh orang tuanya. Ya, lanjut. Kami bersama Roy Suryo lawan kriminalisasi ijazah. Kadal buntung, kakean cangkeme. Wong ora usah kakean cangkem, rumangsane iki rakyat Indonesia wedi karo diapuranmu apa piye? Kowe iki lakonmu ki ning donya ki ora gawe lakon sing apik, isine mung ngelek-ngelek menungso. Ya, diapuranmu ki jane sapa Ning Indonesia iki diapuranmu ki sapa? Aku arep takon. Juh, tenan kowe iki. Cara-cara ngono Pak Jokowi nelpon aku ya toh. Des. Diatasi Des. Sinten Pak Jokowi? Kuwi lho pengacarane bocah-bocah. Langsung tak karungi kowe. Tenan. Guwak ning Segara Kidul kono. Wis ora nunggu sesuk-sesuk. Untung ae Pak Jokowi dadi wong apik, sabar ya toh. Wis bene arep ngomong apa? Aku pernah. Ya toh, tenan aku pernah ngomong karo Pak Jokowi. Pripun Pak niki kula atasane. Kula entekane ben resik sisan ben ra enek omongan neh sing aneh-aneh. Sabar Mas Gonde, sabar ngono Pak Jokowi. Coba nek Pak Jokowi ngomong wis karepmu arep dipiyekne ngono. Ora nunggu sesuk-sesuk. Ya toh? Wis pokoke ngerti-ngerti wis. Ngono ae. Tenan. Diapuranmu ki ngelek-elek keluargane Pak Jokowi, ngelek-elek Pak Jokowi. Ya toh? Kowe iki polah kaya ngono ki aku arep takon. Arep sampai kapan kowe polah kaya ngono kuwi Padahal nek dipikir-pikir diapuranmu ki ya meletek ning Indonesia. Badok ning Indonesia, ngising ning Indonesia. Kentu dapuranmu karo bojomu sing kaya kethek kaya ning Indonesia. Kok kelakuane rambet jaji kowe? Apa rumangsane iki rakyat Indonesia njero wedi karo model-model diapuranmu apa piye? Ya rumangsane terus aku iso ngomong kaya ngene iki terus aku ora iso ngenteki dapuranmu piye? Masamu dadi wong sing apik. Cara-cara kowe wong pendidikan, terus kowe dadi pengacara, gunakanlah keahlianmu ki di dalam jalan yang benar, yang baik. Syukur-syukur iso memberi manfaat buat bangsa dan negara. Aja malahane sembrono rumangsane. Jajal kowe apa ngelek-elek aku, mempersoalkan ijazahku. Walah, ora nunggu sesuk-sesuk, ora nunggu jam-jaman. Tak sikat sak entut-entutmu kowe tak omongi. Aku ki mbiyen pernah sowan ning Pak Jokowi. Ya toh? Tenan, sakwise pensiun. Pak Jokowi wis pensiun dadi presiden. Aku ngomong karo Pak Jokowi, "Pak niki pripun, Pak? Bocah-bocah niki rombongane Roy tekek niki. Pripun penake diapakne niki? Wis ora usah Mas Gondes. Pun kersane mawon.
arep ngomong ngene-ngene wis bene sak polahe sak karepe ngono. Kurang bijaksana piye Pak Jokowi? Dinyek seprono seprene meneng, anane ya mung meneng mung kabeh luweh, iya toh? Tapi dapuranmu iki saya suwe saya ndodro. Cara-cara negara Indonesia ki ra enek hukum lho. Walah alah. Awakmu wis tak sondol tenan. Aku ora ngapusi. Wong dapuranmu ki to nek kalah apa kalah omongan ngono ki ngetokke hadis. Ya to? Adol agama. Model-model raimu ki kaya ngono kuwi. Mending nek dapuranmu bagus. Rupa kaya kadal buntung kok kemaki. Apa rumangsane iki terus nek kowe pinter ya to, kowe wong kuliah, kowe dadi pengacara terus aku wedi opo piye mbok tekan jagat bedah ora wedi aku ora mundur. Diapuranmu kok rupa kaya kadal kok. Ya ora? Dadi wong iki kudune sing apik. Nek kowe dadi pengacara, dadi pengacara sing apik. Syukur-syukur bermanfaat bagi masyarakat. Ya toh, membela yang benar. Dadi pengacara kuwi ngono kuwi. Ora kaya model dapuranmu. Wong salah, ya toh, malah dibela. Lah dapuranmu ki sekolah ki piye biyen, ngakune wong pinter, pengacara hebat. Telek minti ya. Dadi wong aja sok gembagus kowe, tak omongi. Ya. Dikira aku wedi karo dapuranmu, ora wedi blas aku. Mbok saiki kowe rene tak adepi, tak gejok san raimu sing kok tekek kuwi, masamu. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman pernyataan Mas Gondes barusan? Aduh, ngeri ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya walaupun saya yakin tidak semua berasal dari Jawa dan mengerti bahasa Jawa, saya tetap berharap apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang menggunakan bahasa Jawa minimal masih bisa dipahami lah maksud dan tujuannya, ya kan? Mudah-mudahan, ya kan? Iya, karena menarik sekali pernyataannya kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mas Gondes barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.